Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justisia Ningsih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia dengan NIM 2021 Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Peran Sastra dalam Membentuk Identitas Budaya. Selanjutnya bisa disimak pada presentasi berikut. Yang pertama adalah peran sastra dalam membentuk dan mempengaruhi identitas budaya. Sebelum kita memasuki poin yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih identitas budaya. Identitas budaya merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Identitas budaya tersendiri mengacu pada seperangkat nilai, norma, kepercayaan, tradisi, dan ekspresi artistik yang diwariskan pada generasi ke generasi. Identitas budaya tersendiri mencerminkan suatu keunikan dari kelompok atau individu masyarakat dan berperan penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok. Pentingnya menjaga identitas budaya tidak bisa diremehkan, teman-teman. Di era globalisasi ini, banyak masyarakat yang ditekan untuk mengadopsi nilai-nilai dan budaya asing. Seringkali dengan mengorbankan aspek identitas budaya mereka tersendiri. Namun mempertahankan identitas budaya membawa manfaat signifikan bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam mempertahankan identitas budaya adalah sastra. Sastra baik dari puisi, prosa, drama, atau karya sastra yang lainnya. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama bisa kita lihat pada PPT ya teman-teman, yaitu peran sastra dalam membentuk dan mempengaruhi identitas budaya. Sastra memiliki peran penting sebagai pencatat sejarah dan warisan budaya. Melalui karya sastra, baik dalam bentuk puisi maupun prosa, nilai-nilai budaya dan pengalaman sejarah masyarakat dapat ditangkap dan dilestarikan. Pada slide kali ini, kalian pasti akan bertanya-tanya kan, apa sih hubungan antara sastra dan budaya, serta apa sih peran sastra dalam identitas budaya? Nah, oke teman-teman, untuk hubungan antara sastra dan budaya itu memiliki hubungan yang sangat erat ya teman-teman, bahkan bisa dibilang saling mempengaruhi juga. Karena sastra mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk serta memperkuat identitas budaya dalam suatu masyarakat. Nah, sastra itu sendiri itu adalah ekspresi kreatif yang mencerminkan tradisi, kehidupan, kepercayaan, nilai dalam suatu budaya masyarakat. Karena sastra merupakan alat penting untuk melestarikan warisan budaya, teman-teman. Nah, warisan budaya seperti apa? Nah, seperti cerita, legenda, mitos, dan sejarah budaya dapat dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan bantuan sastra tersebut. Nah, untuk peran sastra dalam identitas budaya, di sini terdapat beberapa peran ya teman-teman. Yang pertama adalah sastra berperan sebagai penjaga memori kolektif masyarakat, yakni mencegah identitas budaya terlupakan seiring waktu. Untuk yang kedua, peran sastra sebagai sarana untuk menampilkan dan mengungkapkan pengalaman hidup dan pandangan dunia suatu kelompok budaya. Seperti sastra mengeksplorasi tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya cinta, persahabatan, konflik, identitas diri, dan lain-lain. Nah, melalui karakter dan plot yang tertanam dalam karya sastra tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang realitas budaya dalam kelompok ini. Yang ketiga, sastra juga memiliki peran untuk memperkuat identitas budaya dengan mempromosikan bahasa dan gaya bahasa itu sendiri. Nah, setiap budaya memiliki fitur linguistik yang unik seperti kosakata, idiom, tata bahasa, dan peribahasa. Oleh sebab itu, sastra memanfaatkan kekayaan bahasa ini untuk menciptakan cerita yang unik dan otentik. Nah, peran sastra yang terakhir yakni dalam memperluas wawasan dan memahami budaya di dunia lain. Nah, dalam karya sastra, terutama karya sastra dalam budaya yang berbeda ya teman-teman, pembaca dapat memahami sebuah perspektif baru tentang cara pandang dan pengalaman hidup dari orang lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide yang ketiga ya teman-teman, yakni sastra sebagai wahana untuk melestarikan identitas budaya komunitas.
Nah, dapat kita baca pada PPT bahwa sastra menghidupkan warisan budaya kita, menguatkan rasa bangga dan kesadaran akan akar budaya kita. Budaya merupakan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang tinggal di suatu daerah. Nah, pada konteks dalam PPT ini juga membahas tentang tradisi lisan. Apa sih tradisi lisan? Nah, tradisi lisan itu dapat dijelaskan sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh sekelompok masyarakat tertentu yang digunakan dalam bentuk lisan atau bahasa lisan ya teman-teman. Nah, untuk menyampaikan pesan ini mereka menyampaikannya secara lisan seperti cerita rakyat, dongeng, dan juga cerita yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dalam bantuan karya sastra, maka tradisi lisan dapat terekam dalam bentuk tulisan sehingga tidak dapat mudah dilupakan atau hilang seiring berjalannya waktu ya teman-teman. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bahwa sastra dapat melestarikan keaslian dan keunikan cerita tradisional serta memperkaya nilai-nilai budaya dan menyajikan dalam bentuk yang dapat diakses oleh berbagai kelompok. Nah, sekarang kita sampai kepada slide yang terakhir, yakni sastra sebagai alat untuk memperkaya dan mengembangkan identitas budaya individu dan kelompok. Yang pertama, yakni mengekspresikan identitas budaya melalui karya sastra. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sastra merupakan cerminan kehidupan dan budaya dari masyarakat. Nah, melalui karya sastra, pengarang dapat mengungkapkan identitas budayanya atau menggambarkan realitas sehari-harinya untuk memperkuat suatu nilai-nilai tradisi yang dimiliki dari kelompok tersebut. Nah, dalam karya sastra, penulis sering menonjolkan tokoh, tindakan, dan konflik yang berakar dari realitas budaya mereka tersendiri. Misalnya, sastra suatu daerah yang penuh dengan legenda dan mitos mencerminkan kekayaan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Contohnya ya seperti karya epik seperti Ramayana dan Mahabharata di India, yaitu memuat cerita dan adegan yang tak terhitung jumlahnya yang menggambarkan nilai-nilai suatu budaya Hindu seperti pengorbanan, kesetiaan, dan kejahatan, serta perlawanan. Yang kedua, sastra sebagai sarana pengungkapan identitas. Nah, sastra memperkaya dan mengembangkan identitas budaya suatu kelompok melalui cerita, nilai, dan tradisi yang disampaikannya. Karya sastra seringkali diwarnai oleh pengalaman hidup pengarangnya, antara lain suka, duka, dan harapan, serta tantangan. Penulis menggambarkan perasaan dan pemikiran mereka melalui karakter dan cerita yang mereka ciptakan. Saat menulis, penulis sering mengungkapkan diri mereka sendiri dengan cerita yang mereka ciptakan. Yang ketiga, peran sastra dalam mempromosikan kreativitas budaya. Dalam konteks ini, sastra berperan penting sebagai promotor kreativitas budaya. Melalui karya sastra, penulis dapat mengungkapkan ide-ide baru, pemikiran inovatif, dan pandangan kritis terhadap dunia di sekitarnya. Sastra menginspirasi pembaca untuk berpikir di luar kotak, merangsang imajinasi mereka, dan mengeksplorasi potensi kreatif mereka, serta merayakan keunikan dan keragaman ekspresi budaya, dan menawarkan ruang untuk inovasi dan kreativitas yang mendorong perkembangan sosial dan budaya. Misalnya, seperti membuat prosa dan puisi sastra yang sering menawarkan kebebasan berekspresi kita secara luas, yakni dengan cara menggunakan bahasa kreatif dan bermain dengan kata-kata yang menciptakan gambaran yang indah dan imajinatif. Contoh seperti dalam novel dan drama. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.